Karakter masyarakat Sunda yang egaliter menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan perubahan Indonesia menjadi lebih adil, lebih baik, dan lebih makmur. Hal ini disampaikan Rizal Ramli dalam kegiatan Kumpul Ngariung di Saung Kujang Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 1 Januari 2022. Bagi Rizal, karakter orang Sunda bukanlah hal asing. Dia besar di Bogor sejak masih masa kanak-kanak atau tepatnya saat berusia 7 tahun. Lebih lanjut, Rizal mengatakan tanah Sunda juga tanah tokoh pergerakan. Pasalnya, banyak tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia memulai dan memusatkan pergerakannya di tanah Pasundan dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Selengkapnya, Dr. Rizal Ramli. Memang dari kecil, tinggal di Bogor dari 6 tahun, saya yatim piatu sama nenek saya di daerah Jalan Pabergas yang sekarang jadi pasar itu. Ya, jadi biasa dengerin musik Sunda, biasa dengerin kecapi, sulingnya itu suling maut lah. Bisa kita terbuai dengan bunyi suling dan nyaman dan damai kalau dengerin kecapi. Apalagi kalau ada yang nyanyi Sunda kayak si Akang tadi, itu bring a lot of memory, bawa banyak ingatan. Nah, kalau Bapak, Akang sama Ibu lihat saya di koran atau di TV, kayaknya orangnya serius banget, super serius. Tapi kalau udah kenal saya pribadi, baru kelihatan ada Sundanya. Kerjanya doyan heureuy, doyan ngeledek-ledek siapa, doyan nggak seserius seperti yang dibayangkan. Itu saya belajarnya dari budaya Sunda. Karena budaya Sunda itu kan doyan heureuy, doyan banyo, tapi serius. Ya, yang kedua, warga Pasundan itu happy go lucky hidupnya. Jadi karena dia bahagia, dia gembira, lingkungannya ikut gembira, akhirnya dia beruntung. Itu filsafat yang dalam sekali. Kulturnya itu happy go lucky. Orang Sunda mah di mana-mana mah heureuy, ketawa terus, senyum terus. Kan enak banget lihatnya. Ya, suka senyum, suka heureuy. Akhirnya cair hubungan antar manusianya, jadi dekat. Nah, karena dia membawa kebahagiaan ke lingkungannya, akhirnya dia dapat berkat. Dapat sebaliknya lah. Ya. Nah, yang kedua, tanah Pasundan ini sangat subur sekali. Mungkin yang dekat sama Jawa Barat itu hanya Jawa Timur. Itu mengakibatkan hidup dari pertanian lumayan lah biasanya. Walaupun belakangan ini terus terang berat. Karena pupuk sulit. Kalau mau cari pupuk yang tidak disubsidi susah banget, dikurangi. Cari pupuk yang tidak disubsidi, harganya mahal sekali. Jadi kalau petani hari ini di Jawa Barat nanam padi, karena harga pupuknya kemahalan, kebanyakan merugi. Ya, harusnya setiap petani dia untung, nambah makmur, nambah maju. Tapi nanti urusan nantilah, ya kan? Kita benahin ini semua nanti, nggak sulit-sulit amat. Nah, yang ketiga, si Akang budayakan Kujang. Kujang itu pengertiannya tadi dijelaskan,
sama Akang dalam sekali. Ya, bukan senjata aja, tapi ini sakral yang bawa dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, diberkati. Jadi bukan alat untuk membunuh, tapi alat untuk jaga kewibawaan, alat untuk supaya kita ingat terus janji kita sama Gusti. Sifat orang Pasundan yang saya kenal lain adalah pada dasarnya jiwanya terbuka, gampang terima nilai baru selama itu cocok. Saya lama sekali sekolah di ITB di Bandung. Bandung itu segala macam budaya diserap, dipilih yang bagus, dimodifikasi, diinovasi. Ya, sehingga Bandung misalnya dalam soal fashion, dalam soal kerajinan itu luar biasa. Orang Sunda juga nggak suka ketidakadilan. Ada suku bangsa kita yang nganggap ketidakadilan itu wajar karena feudalismenya terlalu dalam. Tapi bangsa Pasundan, suku Pasundan itu nggak terima kalau ada yang nggak adil. Nunjukkan pada dasarnya tidak terlalu feudal. Nunjukkan pada dasarnya lebih partisipatif, lebih demokratis. Dengan nilai kayak begini, saya percaya ada kata-kata, kalau tanah Pasundan aman, Nusantara pasti aman. Kalau tanah Pasundan damai, Nusantara pasti damai. Kalau tanah Pasundan makmur, Indonesia pasti makmur. Itulah yang menjelaskan kenapa banyak tokoh-tokoh bangsa kita, walaupun lahirnya Soekarno di Jawa Timur, tapi dibesarkan di Bandung. Dapat nilai-nilai nasionalisme, simpati sama petani marhen, itu karena melihat petani di Bandung Selatan. Banyak tokoh-tokoh besar, Juanda, dan lain-lain yang besar di tanah Pasundan. Karena tanah Pasundan ini sebetulnya manusia itu kan ada dua otaknya. Satu otak kiri, otak yang rasional, yang matematika, logika, mekanik. Yang kanan ini otak untuk seni, untuk keindahan. Tapi juga orang yang memiliki seni, memiliki keindahan, itu bisa lebih kreatif dan inovatif. Kalau hanya otak kiri, dia hanya jadi tukang, mekanik. Tapi kalau dikombinasikan dengan otak kanan, otak kreatif, otak inovatif, itu akan dahsyat sekali. Ya, Albert Einstein mengatakan, yang lebih penting dari ilmu pengetahuan adalah imajinasi. Karena orang yang kuat imajinasinya bisa ubah lingkungannya, bisa ubah dunia, bisa ciptakan sesuatu yang baru. Ya, inilah kekuatan budaya Pasundan. Kekuatan kreatif, kekuatan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, tapi tetap pegang tata nilainya, seperti si Akang katakan tadi.